الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل الدخول في موضوع هذا اليوم أحب أن أنبه وأذكر إخواني المسلمين بصيام يوم عاشوراء ويوم قبله، أي 9 و10 من شهر الله المحرم. أما صيام يوم عاشوراء فهو يوم شكر لله سبحانه وتعالى، إذ إن الله جل وعلا أهلك في هذا اليوم فرعون وقومه ونجى موسى عليه السلام وقومه، فهو يوم عظيم له فضيلة عظيمة وله حرمة ومكانة قديمة، فنصومه شكرا لله سبحانه وتعالى. وأما صيام اليوم 9 فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، أي مع 10. والمقصود من ذلك مخالفة اليهود، فيصوم 10 شكرا لله، ويصوم 9 مخالفة لليهود، فيفوز بصيامه 10 بثواب عظيم وأجر جزيل. قال فيه صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والحديث في صحيح مسلم. فلنعتني بصيام اليوم 9 و10 من هذا الشهر، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang syarah kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi rahimahullah, maka Syekh mengingatkan kepada kaum muslimin sekalian untuk jangan lupa berpuasa pada hari Asyura dan juga tanggal 10 Muharram, dan juga berpuasa pada sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9 Muharram. Karena tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura, merupakan hari di mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menghancurkan Firaun dan bala tentaranya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Dan hari tersebut merupakan hari yang agung dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam syariat Islam. Adapun puasa untuk tanggal 9 Muharram sebagaimana disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "La in baqitu ila qabilin la asumanna 9." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya saya hidup sampai tahun depan, ya, saya akan berpuasa pula pada tanggal 9 Muharram, yaitu beserta tanggal 10. Dan ini dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisih orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi mereka berpuasa juga pada tanggal 10 Muharram. Oleh karenanya kita menyertakan tanggal 10 Muharram disertakan dengan puasa tanggal 9 Muharram. Karenanya barang siapa yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan juga 9 Muharram, maka dia akan mendapatkan dua keutamaan berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan keutamaan menyelisih orang-orang Yahudi. Dan adapun keutamaan pada tanggal 10 Muharram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanatal madhiyah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berharap dari Allah Subhanahu wa taala dengan puasa hari Asyura 10 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa selama setahun sebelumnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. أيها الإخوة المستمعون، لا نزال في كتاب الصبر أو في باب الصبر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. هذا الحديث يبين فيه نبينا عليه الصلاة والسلام مقاما عظيما من مقامات الصبر الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم، وذلك عندما تقع بينه وبين
أحد إخوانه أو أحد الناس خصومة أو خلاف أو مشادة أو نحو ذلك، فعليه في مثل هذا المقام أن يتحلى بالصبر. فالذي يصبر ويتحلى بالصبر ويملك نفسه عند الغضب فهو الشديد حقا وهو القوي. أما الذي مجرد ما تقع مشادة بينه أو وبين آخر أو خلاف أو نحو ذلك فمباشرة يبدأ بالملاسنة والمصارعة وغير ذلك من الأعمال والتصرفات، فليس هذا دليل على أنه رجل قوي وشديد، وإنما القوي فعلا الذي يملك نفسه عند الغضب فيحجز نفسه ويمنعها من الاندفاع، سواء كان الاندفاع بأقوال غير لائقة أو بأعمال كذلك غير لائقة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang selalu menang dalam pergulatan, perkelahian. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab, akan tapi orang yang kuat adalah orang yang mampu untuk menahan dirinya tatkala dia dalam keadaan marah. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kedudukan yang agung dari kedudukan sabar, yang hendaknya seorang berhias dengan sifat sabar, terutama tatkala timbul pertikaian atau permusuhan antara dia dengan saudaranya. Timbul khilaf, permusuhan, pertentangan antara dia dengan saudaranya. Hendaknya dia menyabarkan dirinya dan menahan dirinya. Orang yang seperti ini yang mampu bisa menahan dirinya dalam keadaan marah adalah orang yang benar-benar kuat secara hakikat. Dialah yang hakikatnya merupakan orang yang kuat. Ya. Adapun seorang yang begitu timbul permasalahan, timbul khilaf sedikit, kemudian segera marah, kemudian segera mengumpat, kemudian segera melaknat, kemudian segera berkelahi, maka orang ini bukanlah orang yang kuat. Orang ini adalah orang yang lemah, tidak bisa menahan dirinya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang yang lemah. Adapun orang yang kuat, yang benar-benar kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya tatkala timbul kemarahan dalam dirinya, dia bisa menahan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela yang menunjukkan ketidaksabaran. وقوله في هذا الحديث ليس الشديد بالسرعة. السرعة أصله عند العرب من يصارع الناس كثيرا، يعني رجل معروف بذلك، فمن كان كذلك ليس هو الشديد. نعم، كثير من الناس يظن أن من يعرف بمصارعة الناس والدخول معهم في الصراع وفي كذا يصفونه بأنه الشديد، وهذا المتبادر في أذهان كثير من الناس. لكن الواقع والحقيقة أن الأمر هو ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، أن الشديد هو الذي يملك نفسه فلا يندفع لا بأقوال نابية ولا بأعمال أيضا سيئة. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat adalah orang yang jago bergulat atau jago berkelahi. Ya. Adapun kalimat as-sur'ah, ya, dalam as-sur'ah dalam bahasa Arab, yaitu asalnya menurut bahasa Arab yaitu orang yang suka bergulat dengan banyak orang, ya, terkenal dia itu hebat dalam pergulatan, hebat dalam perkelahian. Kalau ada permasalahan dia segera berkelahi, segera bergulat mengalahkan orang-orang, ya. Inilah yang dikenal menurut orang-orang Arab ini dikenal sebagai sur'ah. Dan inilah yang timbul di benak kebanyakan orang tatkala mereka mendengar seorang yang kuat, yaitu orang yang memang jago berkelahi, jago bergulat, dia selalu mengalahkan orang lain dalam pergulatan. Ini yang terlintas dalam benak kebanyakan orang. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan orang yang kuat, yang hakikatnya merupakan orang yang kuat, bukanlah orang yang jago bergulat, bukanlah orang yang jago berkelahi, tetapi orang yang kuat secara hakiki adalah orang
yang bisa menahan kemarahannya. Ya, tatkala dia sedang marah, dia bisa menahan dirinya untuk tidak mengucapkan perkataan yang buruk, ya, perkataan yang menunjukkan ketidaksabarannya, apalagi untuk melakukan perkelahian, ya, memukulkan tangannya. Inilah orang yang secara hakikat merupakan orang yang kuat, yang bisa menahan dirinya tatkala dalam keadaan marah. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، أي يسب أحدهما الآخر فيبادله الآخر بذلك، وأحدهما قد احمر وجهه أي من شدة غضبه، وانتفخت أوداجه أي من شدة غضبه أصبح لون الوجه أحمر وعروقه برزت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، هذا أسلوب تربوي عظيم فيه التشويق وترغيب السامع والحاضر إلى الانتباه. فلم يقل عليه الصلاة والسلام مباشرة: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد، وإنما شوق أولا للكلمة ثم أخبر بها من كمال نصحه وجمال بيانه. قال: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجد. وهذا فيه فائدة، ألا وهي أن الشيطان يدخل وقت الغضب ويجتهد مع الإنسان بأن تسوء أقواله وأن تسوء أفعاله وأن تسوء تصرفاته، فينتهز غضب الإنسان ليذكي فيه العنف والقسوة والألفاظ السيئة والسباب ونحو ذلك. فإذا استعاذ بالله منه، طلب من الله أن يعيذه منه، ومن استعاذ بالله أعاذه، ذهب عنه ما يجد. إذن قوله ذهب منه ما يجد دليل على أن هذه الأشياء التي يجدها الإنسان هي أمور وتفاعلات في داخله يثيرها الشيطان، فإذا استعاذ بالله سبحانه وتعالى منه ذهب عنه ذلك، وبدأت النفس تطمئن والقلب يسكن، وبدأ أيضا يحسن أن يتعامل مع الآخرين المعاملة المناسبة. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى التعوذ، أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهي كلمة نحرص عليها ونبادر إليها عندما يقع ما يغضب الإنسان، سواء من الأهل أو من الأولاد أو من الأصدقاء أو نحو ذلك. يبادر الإنسان إذا وجد شيئا بدأ يغضبه ويثير تفاعلات في نفسه، يبادر إلى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari sahabat Sulaiman bin Surad radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, aku pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani yastabbani, dan ada dua orang yang saling mencaci di antara mereka. Yang satu mencaci yang lainnya, yang lainnya membalas cacian tersebut, ya. Dan salah satunya dari dua orang tersebut sudah merah padam wajahnya, dan wantafaqat audajuh, dan kemudian urat-urat lehernya sudah keluar saking marahnya, mengembang urat lehernya dan nampak di lehernya karena saking marahnya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhaba anhu ma yajid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat, sebuah perkataan yang kalau dia mengucapkan perkataan tersebut, orang yang marah ini, la dhaba anhu ma yajid, maka akan hilang apa yang dia rasakan, kemarahan tersebut. Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba minhu ma yajid. Kalau seandainya dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, maka akan hilang rasa marah yang dia rasakan tersebut. Maka mereka berkata kepadanya, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim.
Sungguhnya Nabi SAW mengatakan, hendaknya engkau beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, "Inilah a'lamu kalimah." Sungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat. Rasulullah SAW memberi targhib agar membuat para sahabat yang mendengar tadi penasaran apa kalimat tersebut. Rasulullah SAW tidak mengatakan langsung, kalau dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim akan hilang rasa marahnya. Tapi Nabi SAW membuka dengan seakan-akan suatu cara, metode tarbiyah yang bisa menimbulkan penasaran para sahabat, menarik perhatian mereka. Kata Nabi SAW, "Inilah a'lamu kalimah." Sungguhnya saya mengetahui kalimat. Kalau dia ucapkan kalimat tersebut, perkataan tersebut, akan hilang rasa marahnya. Tentunya orang yang mendengar perkataan Nabi ini akan tertarik dan penasaran ingin mengetahui apa kalimat tersebut. Ini metode pengajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Setelah itu baru Nabi SAW menjelaskan, "Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Kalau seandainya dia berkata, aku berlindung kepada Allah dari syaitanir rajim, syaitan yang terkutuk, maka akan hilang rasa amarahnya. Dalam hadis ini ada faedah yang sangat besar yang kita peroleh para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syaitan ikut hadir dalam tatkala seorang sedang marah. Bahkan syaitan masuk dalam diri seorang, ya, dan berijtihad bersungguh-sungguh bagaimana agar orang tersebut bisa melampiaskan kemarahannya. Syaitan akan menuntunnya. Ya, orang yang sedang marah itu sedang dituntun oleh syaitan dan dikobarkan amarahnya oleh syaitan agar dia bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk, agar dia bisa mencaci dan kalau perlu dia melampiaskan dengan pukulan, ya, dengan gangguan fisik. Ini yang dihadapkan oleh syaitan. Oleh karenanya seorang yang sedang marah, yakni dia sadar bahwasanya syaitan sedang hadir bersama dia dan sedang menuntun dia agar dia bisa melampiaskan kemarahnya. Karenanya Nabi SAW ya, menganjurkan kepada orang yang sedang marah untuk berdoa dengan doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada godaan syaitan yang terkutuk agar bisa tenang hatinya. Ya, jika seorang kemudian mengucapkan kalimat ini dengan penuh keyakinan, maka hatinya akan tenang. Kemudian jika hatinya mulai tenang, mulai hilang rasa kemarahannya, maka dia akan bisa bagaimana cara bermuamalah, bagaimana mensikapi orang yang buat dia marah ini. Dia bisa tenang berhadapan dengan orang yang buat dia marah tadi. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mulai timbul kemarahan dalam hati kita disebabkan karena istri kita yang mungkin buat kita marah, atau sikap anak-anak kita yang mungkin buat kita jengkel, atau sahabat-sahabat kita yang buat kita marah, maka ingatlah hadis ini. Segera kita berta'awudz kepada Allah, kita mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk yang mengobarkan kemarahan dalam hatiku. Sehingga jika kita mengucapkan doa ini, mudah-mudahan bisa hilang dari kita kemarahan yang berkobar dalam hati kita. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. هذا الحديث العظيم في باب الصبر والحث عليه والترغيب فيه وعظيم ثواب الصابر الذي يمر عليه في هذه الحياة الدنيا ممن يلقاهم ويعاملهم، يمر عليه مواقف تسبب غيظا وحنقا وغضبا فيكظم ذلك، يكظمه ويحتمل الأسباب التي وجد بسببها هذا الغيظ ويصبر على ذلك طلبا لثواب الله سبحانه وتعالى وأجره في وقت هو قادر على أن ينفذه، يعني ليس ضعيفا أو لا قدرة له على أن ينفذ ما أغضب لأجله، وإنما لديه قدرة على أن ينفذه. فثواب من كان كذلك عند الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا يدعوه يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين ما شاء، يتخير ما شاء من الحور العين
في جنات النعيم. فهذا ثواب عظيم ينبغي على الإنسان أن يستذكره وأن يترك ما تحدث من تفاعلات على إثر الغيظ ويكظم ذلك تحسبا وطمعا في الفوز بهذا الثواب العظيم الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang lain dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidhahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu bainal huril 'ain ma syaa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya pada hari kiamat kelak di hadapan seluruh manusia, di hadapan khalayak pada hari kiamat, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat dia memilih bidadari yang dia sukai. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasan, hadis yang hasan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang agung ini menjelaskan tentang keagungan sabar dan menjelaskan bagaimana ganjaran yang sangat besar yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bersabar. Kita tahu bahwasanya dalam kehidupan ini kita berhadapan dengan kondisi-kondisi yang berubah-ubah. Terkadang kita berhadapan dengan kondisi-kondisi, ya, situasi-situasi yang membuat kita marah. Ya, ada sebab-sebab yang membuat kita marah, membuat kita benar-benar jengkel dan murka, ya. Oleh karenanya seorang yang bersabar tatkala dihadapkan dengan situasi seperti ini yang membuat dia marah, kemudian dia, ya, menahan amarahnya dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ganjaran yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada waktu tersebut dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Dia bukan tidak marah karena tidak mampu, bukan karena tidak marah karena penakut atau tidak mampu atau lemah, bukan. Dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya. Dia mampu, akan tapi dia tahan amarahnya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang bisa menahan amarahnya karena Allah Subhanahu wa taala padahal dia mampu untuk melampiaskannya, maka orang ini akan dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat kelak dengan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan banyak manusia, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan orang ini. Kemudian dibuat Allah Subhanahu wa taala membuat dia bebas untuk memilih bidadari yang dia sukai. Jadi ini merupakan ganjaran yang sangat luar biasa. Oleh karenanya seorang yang sedang marah hendaknya mengingat ganjaran ini. Bukankah dia ingin memilih bidadari yang dia sukai, kemudian dia pun menahan amarahnya karena Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. هذا الحديث فيه أن رجلا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصيه، أي طلب أن يفوز من النبي عليه الصلاة والسلام بوصية جامعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يزد على أن قال له لا تغضب، ولكون الرجل ما زال يتحرى وينتظر مزيدا من البيان فردد مرارا السؤال، يعني أوصني، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا تغضب. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث أن الرجل يقول تفكرت في وصية النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الغضب جماع الشر، وبهذا فإن هذه الوصية تعد وصية جامعة. عندما يقال للشخص لا تغضب هذه من الوصايا الجامعة، لأن جماع الشر الغضب، فإذا يحتاج الإنسان فعلا إلى أن يعمل بهذه الوصية العظيمة لا تغضب. وقوله لا تغضب هذه تتناول أمرين كل منهما يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. أما الأمر الأول فهو أن يبتعد الإنسان عن مثيرات الغضب وموجبات الغضب، ويحلي نفسه بالأخلاق والآداب التي تعينه على احتمال الغضب. ويدخل في ذلك ما سبق
الإشارة إليه من ذكر لله واستعاذة من الشيطان ولجوء إلى الله وغير ذلك من أمور تمنع عنه بإذن الله الغضب نفسه. والمعنى الثاني الذي أيضا يدل عليه الحديث هو أن الإنسان عندما يحصل موجب الغضب لا يغضب، يعني يمنع نفسه عن الأمور التي يطلبها منها غضبه، مثل أن يضرب أو يشتم أو نحو ذلك، فهذه كلها يتجنبها عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. الشاهد أن هذه وصية عظيمة جامعة. وإدخال المؤلف رحمه الله لهذا الحديث في باب الصبر، لأن قوله لا تغضب يعني اصبر، هذا هو المراد، اصبر وتحلى بالصبر ولا تتفاعل مع الأشياء التي تثير نفسك، بل قابلها بالصبر والتحلي به لتسلم من غوائل الغضب ومآلاته السيئة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang lelaki yang datang menemui Nabi dan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab, janganlah engkau marah." Faraddada miraran, qala la taghdab. Maka orang ini pun mengulangi lagi permintaannya, "Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan kau marah." Dia ulangi lagi permintaannya, "Ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab, janganlah kau marah." Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jelas dalam hadis ini ada seorang yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ingin mendapatkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin memperoleh keberuntungan dan kemenangan dengan menjalankan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dia minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan la taghdab, jangan kau marah. Rasulullah SAW tidak menambah satu perkataan pun, tidak menambah satu kata pun, satu kalimat pun dari perkataan beliau la taghdab, jangan engkau marah. Akan tapi orang ini seakan-akan dia ingin mendapatkan tambahan wasiat, dia ingin mendapatkan tambahan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mendapatkan tambahan penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ulang lagi permintaannya. Dia mengatakan, "Ausini wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menambah perkataannya. Rasulullah SAW mengatakan, "La taghdab, jangan kau marah." Dia ulangi lagi, ingin menambah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merubah perkataannya dan hanya mengatakan la taghdab, janganlah kau marah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebagian riwayat orang ini mengatakan, "Saya pun berpikir tentang wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya dapati bahwasanya al-ghadab jima'us syarr, bahwasanya kemarahan merupakan hal yang mengumpulkan seluruh keburukan." Oleh karenanya, tatkala kita mengetahui bahwasanya ghadab merupakan hal yang mengumpulkan segala keburukan, karena dengan kemarahan tersebut akan muncul banyak perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik makian maupun mukulan, bahkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditimbulkan karena kemarahan. Oleh karenanya seorang tatkala mengetahui hal ini, bahwasanya ghadab, kemarahan itu bisa menimbulkan banyak keburukan, hendaknya dia mengamalkan hadis ini. Jangan sampai dia marah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab, janganlah kau marah." Ini mengandung dua perkara yang hendaknya dikerjakan oleh seorang muslim. Yang pertama, seorang muslim berusaha untuk menjauhkan dirinya dari sebab-sebab yang bisa menimbulkan kemarahan. Kalau dia tahu hal itu bisa menimbulkan kemarahannya, maka dia jauhi sebab tersebut. Ya, dia jauhi sebab tersebut. Termasuk dalam usaha dia untuk menjauhkan dirinya dari kemarahan adalah hal-hal yang tadi telah lewat kita bicarakan. Seperti hendaknya dia berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat ganjaran yang Allah janjikan bagi orang yang bersabar. Kemudian juga dia berta'awudz billah, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitanir rajim, ya. Hal ini semuanya merupakan salah satu atau perkara-perkara yang mengantarkan seorang muslim untuk terhindar dari kemarahan. Ini yang pertama. Yang kedua, jika seorang dalam keadaan marah, ya, sudah terlanjur marah dia, ya, terjebak dalam suatu situasi dan kondisi yang membuat dia marah. Dalam kondisi dia marah, jangan sampai dia melampiaskan kemarahannya. Ya, jangan sampai dia melampiaskan kemarahan. Dan ini
dalam rangka untuk mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah engkau marah. Jangan sampai dia kemudian memaki, jangan sampai kemudian dia mencela karena kemarahannya, jangan sampai dia memukul, ya. Ini semua adalah pelampiasan kemarahan dan ini menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau marah. Yang jadi perhatian kita dalam hadis ini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wasiat Nabi ini merupakan wasiat yang sangat mengandung banyak kebaikan. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah tatkala memasukkan hadis ini dalam bab sabar, la taghdab, dimasukkan dalam bab sabar karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah kau marah, itu sama dengan Nabi mengatakan sabarlah engkau. Hiaslah dirimu dengan kesabaran. Jangan kau memaki, jangan kau memukul, bersabarlah engkau. Oleh karenanya hadis ini pas jika dimasukkan dalam bab sabar, sehingga seorang bisa terhindar tatkala marah, dia bersabar, dia bisa terhindar dari akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dari kemarahan. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. رواه الترمذي. هذا الحديث معاشر المستمعين في بيان مقام من مقامات الصبر العظيمة، ألا وهو الصبر على البلاء، ما يصيب العبد من بلاء في نفسه من حيث مثلا صحته أو قوة جسمه أو أحواله وأموره، أو من حيث ولده بفقد بعضهم أو بمرض بعضهم أو بإصابة بعضهم بشيء من الأسقام أو نحو ذلك، أو ماله بأن يصاب بجائحة أو يصاب بآفة أو يصاب بنقص أو غير ذلك. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهذه أنواع من الابتلاءات، لكن من يصبر له البشارة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: يلقى الله وما عليه خطيئة، بمعنى أن هذه المصائب إذا تلقاها المؤمن بالصبر كانت ممحصات له ومطهرات من أدران الذنوب والمعاصي. فالمصائب إذا تلقاها المسلم بالصبر كانت بإذن الله سبحانه وتعالى كفارة لذنوبه ومطهرة له. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah." Ya, senantiasa ya bala, yaitu musibah, menimpa seorang mukmin dan seorang mukminah, wanita mukminah, baik fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Ya, senantiasa musibah menimpa seorang mukmin atau mukminah dalam tubuhnya atau anak-anaknya atau hartanya, sampai akhirnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki sedikit pun dosa-dosa kesalahan. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan berkata hadisun hasanun sahih, hadis yang hasan dan sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang keagungan sabar. Dan di antara keagungan sabar yaitu, atau sabar yang sangat agung, yaitu sabar tatkala ditimpa dengan bala, ditimpa dengan musibah, yaitu apa yang menimpa seorang hamba, baik pada dirinya, misalnya rasa sakit atau cacat atau kelemahan tubuhnya, ya, atau musibah yang menimpa anak-anaknya, dia melihat anak-anaknya sakit atau anak-anaknya ditimpa dengan hal yang tidak dia sukai, atau musibah yang menimpa hartanya, misalnya hartanya hilang atau rusak, ya, atau panennya jadi hancur, ya, diserang hama dan macam-macamnya. Ini merupakan musibah-musibah yang menimpa seorang muslim. Yang hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar kami akan memberi bala kepada kalian, menguji kalian, ya, dengan rasa takut dan kekurangan, baik kekurangan
ya harta benda atau kemudian kekurangan jiwa atau hilangnya jiwa, meninggalnya sebagian keluarga, atau misalnya dengan rusaknya hasil panen dan tumbuh-tumbuhan. Ini Allah sudah menjanjikan akan menguji hamba-hambanya dengan ujian-ujian tersebut, dengan bermodel-model, bermacam-macam model ujian. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Orang yang bersabar tatkala berhadapan dengan ujian seperti ini, dia akan mendapatkan kabar gembira. Sebagaimana dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta yalqallaha ta'ala wa ma 'alaihi khati'ah. Orang yang bersabar dengan ujian tersebut, maka dia akan bertemu dengan Allah dan akan hilang seluruh dosa-dosanya. Yang ini menunjukkan bahwasanya jika seorang hamba menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka ujian tersebut akan menggugurkan dosa-dosanya. Ujian tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya dan membersihkan dan mensucikan hamba tersebut. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن له فأذن له عمر، فلما دخل قال هي يا ابن الخطاب، وهي كلمة تهديد. قال فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله، رواه البخاري. هذا الحديث يبين لنا أيضا مقام عظيم من مقامات الصبر، وهو أن يتحلى بالصبر عندما يلاقي أناس يعاملونه معاملة فيها جهل وفيها ظلم وفيها تعدي وفيها إساءة ونحو ذلك، فيقابل ذلك بالصبر ويتجنب الغضب وموجباته. فالحر رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والآية من أعظم الآيات في باب الأخلاق والآداب وكمال التعامل مع الناس، بل هي أجمع كما ذكر غير ذلك غير واحد من المفسرين آية في هذا الباب فيها جماع الآداب. وقوله خذ العفو أي ما سمحت به أخلاق الناس، لأن الناس أخلاقهم متفاوتة، ليسوا كلهم على خلق واحد، منهم من خلقه فاضل ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من هو سيء الأخلاق والتعامل. فإذا لا تنتظر من الناس كلهم أن يعاملوك بمعاملة جيدة وجميلة وحسنة، بل ستجد فيهم أناس يعاملونك معاملة فيها شيء من الجفاء أو الجهل أو الظلم أو نحو ذلك. فإذا خذ العفو، خذ من الناس من كل ما سمحت به أخلاقه، ولا تعامل كل من تلقاه بالمعاملة المقابلة لما يصدر منه، بل كن دائما متحليا بالأخلاق وآمرا بالعرف الشيء العظيم والطيب والجميل، وأعرض عن الجاهلين. فلما تلا الحر على عمر هذه الآية لم يجاوزها عمر، وهذا في فضل السلف وأنهم وقافون عند كتاب الله. وفي أيضا هذا أهمية التذكير بالقرآن وبالآيات، لأن القرآن له هيبة وله مكانة وله هداية وله بركة، حتى لو كان من تذكره بالآية أعلى منك مقاما. فمقام عمر لا يقارن بمقام الحر، لكنه ذكره في هذا الموقف بهذه الآية الكريمة، وعمر يعرفها، لكن هذا من باب التذكير
والذكرى تنفع المؤمنين. فالتذكير بالقرآن أنفع ما يكون في هدايات الناس واستصلاح أمورهم وأحوالهم. وفي الحديث فضل السلف ومقامهم العظيم وتمسكهم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, datang Uyainah bin Hisn, maka kemudian dia pun mampir atau tinggal di rumah sepupunya, yaitu Al-Hur bin Qais. Dan Al-Hur bin Qais radhiyallahu ta'ala anhu ini, Al-Hur bin Qais ini adalah termasuk orang-orang yang dekat dengan Umar, yang senantiasa diajak oleh Umar untuk bermajelis, bermusyawarah dalam urusan-urusan kenegaraan. Wa kana al-qurra ashaba majlisi Umar wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Dan biasanya yang hadir dalam majelis Umar adalah orang-orang yang ahli baca Quran, yang penghafal Quran. Mereka lah yang hadir dalam majelis Umar, diajak bermusyawarah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Baik mereka sudah tua maupun masih muda. Uyainah berkata kepada Al-Hur, wahai anak dari saudaraku, ya, laka wajhun inda hadzal amir. Sungguhnya engkau memiliki kedudukan di sisi Amirul Mukminin, di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fasta'dzin li alaihi. Oleh karenanya mintalah izin kepada Umar agar aku bisa menemuinya. Maka Al-Hur, ya, meskipun dia masih muda akan tapi dia memiliki kedudukan di sisi Umar, ya. Dia pun minta izin kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu agar saudaranya ini Uyainah bisa bertemu dengan Umar. Dan diizinkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala Uyainah bertemu dengan Umar, maka dia pun berkata, "Hi ya ibn al-Khattab, wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkum fina bil adl." Dia pun mengucapkan kalimat hentakan, ya, kalimat agak marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, "Hai Umar, ya, sungguhnya engkau tidak memberikan kami harta yang banyak, ya, dan engkau tidak berbuat adil dalam berhukum." Mendengar perkataan ini, ya, ghadiba Umar, maka Umar pun marah, ya. Hatta hamma an yuqi'a bihi, sampai Umar pun hendak ingin memberi pelajaran kepada Uyainah ini. Maka tatkala melihat kondisi seperti itu, Al-Hur pun menegur Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, inna Allah Ta'ala qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin." Hendaklah engkau maafkan dan perintahlah kebaikan dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Kemudian kata Al-Hur, sungguhnya orang ini, yaitu Uyainah, termasuk orang-orang yang jahil. Maka tatkala mendengar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pun berhenti, dan dia adalah orang yang waqafan inda kitabillahi ta'ala, orang yang senantiasa taat kepada dan berhenti sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang kedudukan yang agung dari sabar, ya, bahwasanya seorang muslim hendaknya menghias dirinya dengan kesabaran, terutama tatkala dia bermuamalah dengan orang-orang, ya. Karena di antara masyarakat, di antara orang-orang ada orang yang jahil, yang dengan kejahilannya kemudian dia berbuat kezaliman, mengucapkan kata-kata yang membuat marah, ya. Hendaknya seorang muslim tatkala bermuamalah dengan manusia, dengan masyarakat, dia bersabar. Lihatlah dalam hadis ini, Al-Hur menegur Amirul Mukminin, menegur Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dengan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sungguhnya Allah telah berfirman kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, hendaknya engkau maafkan dan berperintahlah kepada kebaikan dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Yang ayat ini, ya, merupakan termasuk ayat yang paling agung tentang bagaimana kita berakhlak kepada manusia, beradab kepada manusia, dan bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Oleh karenanya ayat ini disebutkan oleh sebagian ulama merupakan ayat yang mengumpulkan adab-adab bagaimana bermuamalah dengan orang lain, dengan masyarakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa, ambillah maaf, artinya berilah kemaafan kepada masyarakat. Ya, kenapa? Karena masyarakat, orang-orang itu bertingkat-tingkat dalam akhlak.
Ada yang akhlaknya baik, ada yang akhlaknya buruk, ada yang akhlaknya sedang, ada yang akhlaknya sangat rendah, ada yang buat jengkel, ada yang buat senang. Tingkat akhlak masyarakat itu bertingkat-tingkat. Oleh karenanya jika kita bermuamalah dengan masyarakat, jangan sampai jangan sampai kita menunggu mereka berbuat baik kepada kita. Ya, kalau mereka melakukan kesalahan, jangan tunggu mereka minta maaf kepada kita. Kita yang maafkan mereka, karena begitulah masyarakat. Ya, mereka berbeda-beda ya. Tidak semua baik ya. Bahkan ada juga yang buruk, ada yang akhlaknya rendah. Oleh karenanya tidak perlu kita menunggu mereka minta maaf kepada kita, tapi kita maafkan mereka. Dan hendaknya seakan-akan Allah mengatakan, hendaknya engkau senantiasa berhias dengan sikap pemaaf. Dan hendaknya engkau senantiasa berhias dengan sikap mengajak manusia kepada kebaikan. Dan hendaknya engkau berpaling dari orang-orang yang jahil. Dan hadis ini menunjukkan bagaimana keutamaan para salaf dahulu. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu begitu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala langsung berhenti dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang pentingnya kita memberi tazkir, peringatan dengan Al-Qur'an. Al-Hur memberi peringatan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan membacakan salah satu ayat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang yang kita ingatkan itu lebih bertakwa daripada kita, lebih berilmu daripada kita. Tentunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu lebih bertakwa dan lebih berilmu daripada Al-Hur. Ya. Tidak bisa dibandingkan antara kemuliaan Umar dengan Hur. Akan tapi hal ini tidak menghalangi Al-Hur untuk mengingatkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Allah mengatakan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena memberi peringatan itu akan beri manfaat kepada kaum mukminin. Oleh karenanya kita memberi peringatan dengan Al-Qur'an, dan ini sangat memberi peringatan dengan Al-Qur'an sangat penting terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Karena bagaimanapun Al-Qur'an itu memiliki haibah, memiliki keberkahan. Ya, seorang tatkala mendengar Al-Qur'an tentunya berbeda dengan orang yang mendengarkan hanya sekedar perkataan manusia. Oleh karenanya tatkala kita menyampaikan kepada masyarakat, jangan lupa kita mengingatkan mereka dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة، والأثرة هي الانفراد بالشيء عمن له حق فيه، بأن يستأثر به دون الآخر، وأمور تنكرونها، أي أشياء ترونها منكرة. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وهذا الحديث يشير فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ستكون من بعض الولاة والحكام أمور منكرة واستئثار بالمال ونحو ذلك، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم في مثل ذلك أن يؤدي الحق الذي عليه ويسأل الله الحق الذي له. وأورد بعده حديث أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلان، يعني في الإمرة؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. فهذا الحديث والحديث الذي قبله فيهما الحث على الصبر على ظلم الولاة في حقوق الرعية، وأن الواجب على الرعية أن يؤدوا الحق الذي عليهم من السمع والطاعة ونحو ذلك مما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم، وأما الحق الذي لهم فيسأله من الله، وما ضاع عليهم في الدنيا لن يضيع في الآخرة، فالذي عليهم هو أن يؤدوا ما عليهم من حقوق، وأما الحقوق التي لهم فليسألوا الله سبحانه وتعالى أن ييسرها لهم. وهذا فيه ولا شك الصبر على ظلم الولاة. ولهذا أورد الإمام النووي رحمه الله هذين الحديثين في باب الصبر. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha satakunu ba'di atharah." Sungguhnya setelahku akan ada atharah. Atharah yaitu sikap sebagian pemerintah yang mengambil harta untuk mereka sendiri, padahal itu merupakan hak banyak orang, ya. Dia mengambil hak orang lain dan digunakan untuk sendiri. Wa umurun tunkirunaha. Dan kalian akan mendapati perkara-perkara yang mungkar yang kalian mengingkarinya. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah,
Apa yang kau perintahkan kepada kami jika kami bertemu dengan kondisi seperti itu? Ya, kondisi pemerintah yang modelnya seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum." Hendaknya kalian menunaikan kewajiban kalian, hak yang merupakan wajib bagi kalian, dan kalian minta kepada Allah hak kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberi isyarat bahwasanya akan ada sebagian penguasa ya atau pemerintah yang mereka melakukan hal-hal yang mungkar, dan mereka juga melakukan asarah, yaitu mereka mengambil hak orang lain untuk dipakai secara pribadi, ya. Padahal itu merupakan hak banyak orang atau hak orang lain juga. Dan wajib bagi seorang muslim jika berhadapan dengan kondisi penguasa yang seperti ini, hendaknya mereka menunaikan kewajiban mereka sebagai rakyat dan mereka meminta hak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis selanjutnya, yaitu dari Abi Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang dari kaum Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan?" Tidakkah engkau memberikan aku pekerjaan di pemerintahan sebagaimana engkau memperkerjakan si fulan dalam pemerintahan? Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum satalqauna ba'di atharah." Sungguhnya kalian akan mendapati setelahku kalian akan mendapati atharah, yaitu sikap mengambil hak untuk kepentingan pribadi padahal itu merupakan hak banyak orang. Fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Maka hendaknya kalian bersabar sampai kalian bertemu dengan aku di telagaku di akhirat kelak. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua hadis ini menjelaskan kepada kita untuk bersabar jika timbul kezaliman dari pihak penguasa, dari pihak pemerintah. Yang wajib bagi rakyat untuk menunaikan kewajiban mereka, dan adapun hak mereka yang diambil oleh penguasa, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya hak mereka yang hilang, jika hak mereka hilang di dunia, maka hak mereka tersebut tidak akan hilang di akhirat. Allah akan berikan setiap orang hak mereka di akhirat kelak. Dan ini merupakan penjelasan tentang keutamaan bersabar terhadap pemerintah atau penguasa yang berbuat kezaliman. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله باب الصبر من كتاب رياض الصالحين بحديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. وهذا الحديث فيه أيضا الحث على الصبر عند ملاقاة الأعداء، كما قال الله عز وجل: إذا لقيتم فئة فاصبروا. فالحث على الصبر عند ملاقاة الأعداء، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويدعو الله عز وجل بأن يهزم الأعداء وأن ينصر المسلمين عليهم. فشاهد القول من هذا الحديث للباب أن فيه حثا على الصبر عند ملاقاة الأعداء. وبهذا نأتي إلى نهاية هذا الباب، باب الصبر، وهو باب عظيم حوى أحاديث عظيمة وجليلة تبين لنا أن مقام الصبر يكون مع المسلم في كل أحواله. فالعبادات تحتاج إلى صبر، والمعاصي تحتاج إلى صبر حتى يتجنبها، والابتلاءات أيضا تحتاج إلى صبر. فالصبر أمر عظيم يحتاج إليه المسلم في أموره كلها. نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah hadis terakhir dalam bab sabar, yaitu dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam suatu kondisi di sebagian hari di mana beliau bertemu dengan musuh dalam peperangan dalam jihad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intadhara hatta idza malat asy-syamsu qama fihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu sampai tatkala matahari sudah miring, ya, maka ya sudah bergeser, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdiri di hadapan para sahabat yang sedang berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Nabi SAW menasihati mereka dan berkata, Ya ayuhan nas, la tatamannau liqa'al adu. Wahai manusia, wahai para sahabatku, janganlah kalian berangan-angan untuk bertemu dengan musuh. Was'alullah al-afiyah, dan mintalah kepada Allah keselamatan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Namun jika kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian, maka bersabarlah. Wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf. Ketahuilah bahwasanya surga itu berada di bawah kilatan-kilatan pedang, sambaran pedang. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah yang telah menurunkan Alkitab, kitab-kitab suci, yang telah menjalankan awan, yang telah menghancurkan musuh-musuh orang kafir, maka hancurkanlah mereka dan berilah kemenangan kepada kami atas mereka. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menjelaskan tentang anjuran untuk bersabar tatkala bertemu dengan musuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza laqitum fi'atan fasbiru." Jika kalian bertemu dengan musuh kalian, maka bersabarlah kalian, ya. Oleh karenanya kesabaran diperlukan juga tatkala sedang bertemu dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang yang beriman tatkala berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana dalam hadis ini Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada hadis ini yaitu anjuran untuk bersabar tatkala bertemu dengan musuh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis terakhir yang dibawa oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam bab sabar, yaitu bab yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang muslim butuh untuk sabar dalam segala kondisinya. Dalam beribadah kepada Allah dia butuh bersabar untuk tetap tegar beribadah kepada Allah. Tatkala berhadapan dengan kemaksiatan dia pun harus bersabar agar bisa menjauhkan dirinya daripada jerat-jerat maksiat, daripada godaan-godaan maksiat. Demikian juga tatkala ditimpa dengan musibah, dengan bala, dengan ujian dia harus bersabar. Yang ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim senantiasa bersabar dalam segala kondisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan menghiasi akhlak kita dengan akhlak sabar, dan semoga kita bisa bersua di kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Abdul Razak dan Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda yang telah menerjemahkan muhadharah yang telah Syekh sampaikan. Ada tersisa waktu untuk 5 menit ke depan saja. Kami akan berikan satu pertanyaan kepada Syekh, satu pertanyaan dari beberapa penanya yang sama, ya Ustaz. Silakan. Ya Syekh, barakallahu fikum, kita mengetahui keadaan saudara-saudara kita Ahlus Sunnah di Damaj, Yaman. Mendengar hal ini membuat kami tidak sabar sehingga kami melaknat orang-orang Syiah. Apakah sikap melaknat dari orang-orang Syiah itu dibenarkan secara syariat, dan bagaimana seharusnya bagi kita untuk berlaku kepada orang-orang Syiah di negeri kami? Jazakallahu khairan ya Syekh. مر معنا في الكتاب رياض الصالحين في آخر حديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الصبر، وأيضا مر معنا شرح الحديث وبيان معناه ودلالته، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما لقي العدو دعا بتلك الدعوة العظيمة المباركة، قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فالدعاء دعاء المسلم لإخوانه المسلمين المظلومين المستضعفين المضطهدين الذين تسلط عليهم في مواقعهم وأماكنهم ومعاقلهم، لا شك أن هذا من الواجبات والمطالب التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها. فالدعاء هو المطلوب، الدعاء هو المطلوب، أن يدعو لإخوانه بالنصر وأن يخذل أعداء الدين وخصوم الشريعة وأعداء الملة وأعداء الصحابة رضي الله عنهم. يحرص المسلم على الدعاء والإكثار منه، والنصر من الله والتوفيق بيده،
لا شريك له. ونختم لقاءنا هذا بالدعاء أن ينصر سبحانه وتعالى المسلمين المستضعفين، وأن ينصر من نصر الدين، وأن يعلي كلمته سبحانه وتعالى، وأن يعز الإسلام والمسلمين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Syekh. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah lalu kita sebutkan tentang hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam babus sabar, di mana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala bertemu dengan musuh-musuh Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa dengan doa yang penuh dengan barakah, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya munzilal kitab, ya mujriyas sahab, ya hazimal ahzab, wahai Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitab-kitab suci, yang telah memperjalankan awan, yang telah menghancurkan musuh-musuh Allah, ihzimhum, ya, hendaknya engkau menghancurkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya yang dituntut dari kita, bahkan wajib bagi kita untuk mendoakan saudara-saudara kita, ya, kaum muslimin yang dikepung oleh orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dituntut dari kita untuk mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan mereka di atas musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merupakan musuh-musuh Allah, yang merupakan musuh-musuh para sahabat, yang merupakan musuh agama ini, agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, dan agar Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin di atas mengalahkan mereka. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kaum muslimin yang tertindas, yang dalam keadaan lemah, dan agar Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang yang telah menolong agamanya, dan agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan kalimatnya, ya, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada kaum muslimin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.